Kelancaran distribusi BBM bukan hanya urusan bisnis semata. Di sini, Pasar Apung Banjarmasin salah satu pusat perekonomian yang tentunya mengandalkan kelancaran BBM untuk aktivitas mereka. Warga mengatakan bahwa kelancaran distribusi BBM sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari. Dari pedagang, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan berbagai pelaku usaha semuanya bergantung pada suplai energi yang stabil. Saat ini kami tengah berada di Pasar Terapung Telok Baintan, yang dimana untuk roda perekonomian ini sejalan dengan arus sungai. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Acil-Acil yang ada di sini. Halo, selamat pagi. Acil dengan siapa namanya? Acil Muna. Tidak sah rasanya kalau di Pasar Terapung ini belum mendengarkan satu bait pantun dari Acil di sini. Coba dong, boleh kasih kita pantun? Ya boleh, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah karang melati. Sekarang Acil sini nggak bingung, ada Mbak Sarah yang baik hati. Terima kasih. Acil, ini boleh dong diceritain lagi dagang apa? Ini ada dagang buah, ada jeruk, ada buah kecapi, ada ini keripik pisang, ada juga peye, ini ada air minum juga. Selain itu, kalau Acil seberapa sering sih dagang di sini? Tiap hari. Ya tiap hari Acil dagang jualan. Kadang-kadang kalau tiap hari kadang-kadang ada yang ramai, ada yang enggak. Kan Sabtu Minggu pasti ada ramai, banyak tamunya yang datang. Ya. Saya tamu-tamu yang datang itu naik apa sih ke sini? Naik kapal? Iya, kapal yang sama seperti Mbak itu naikin. Kapal mesin berbahan bakar minyak. Kalau Acil Muna sendiri ngerasanya gimana dengan banyaknya pelanggan, naik kapal cepat juga bisa mengakses Acil? Print perahunya biar cepat belanjanya sama Acil. Iya. Terima kasih Acil Muna. Nah, kita akan berbincang lagi dengan Acil lainnya yang berdagang di Pasar Terapung. Halo Acil, namanya siapa? Nama Acil Usna. Acil Usna udah berapa lama sih jualan di sini? Kalau Acil sudah lama, mungkin 25 tahun. 25 tahun. Acil, ada nggak yang membedakan yang dulu dengan yang sekarang dari segi pengunjung atau tamu yang kesini? Mungkin transportasinya untuk mengakses Acil seperti apa? Kalau dulu kan nggak ada kapal seperti ini, tamu dari Banjarmasin nggak ada. Kalau sekarang Masya Allah, Tabarakallah, berkat BBM itu sekarang tambah lancar. Selain itu, manfaat apa lagi yang Acil rasakan yang berdampak ke dagangan Acil? Manfaatnya itu tamu yang banyak datang dari Banjarmasin, dia belanja sama Acil. Banyak belajar sama Acil, dan juga banyak juga mungkin yang dari luar kota penasaran ke Pasar Terapung yang dari luar negeri juga. Ada nggak yang dari luar negeri? Banyak. Boleh dari Italia, dari Prancis, Inggris. I can speak English. Oh, Acil Usna can speak English. Berarti Acil Usna ini bisa melayani tamu-tamu dari dalam dan luar negeri gitu. Terima kasih Acil Usna. Tadi pagi kami sudah mengarungi Sungai Matapura dengan menggunakan kapal klotok yang dimana bahan bakar utamanya adalah solar. Nah, untuk selengkapnya kami akan berbincang dengan salah satu pengemudi kapal klotok ya. Bapak dengan siapa namanya? Dengan Bapak Subli. Pak Subli. Pak Subli, seberapa sering narik kapal klotok sih perharinya? Perharinya kadang-kadang bisa 4, bisa kadang-kadang 1. Kalau yang raminya tuh kalau untuk wisata ini cuma Sabtu Minggu yang jelas. Berarti ramai di akhir pekan. Oke, seberapa sering isi bahan bakar sih Pak untuk kapal klotoknya ini? Kalau bahan bakar kami hari-hari kalau pakai. Berita kalau ke Pasar Terapung membutuhkan maksimal 12 liter mungkin. 12 liter sehari? Satu kali jalan. Satu kali jalan 12 liter. Untuk mendapatkan bahan bakar tersebut bagaimana? Mudah ditemukankah atau seperti apa? Kalau untuk bahan bakar alhamdulillah cukup mudah itu, soalnya dari kami kan ada kadang-kadang ada yang mengantar juga kayak itu.
Kelancaran distribusi BBM tidak hanya berpengaruh terhadap pelaku usaha, namun juga mempengaruhi pengemudi transportasi umum. Kami akan berbincang dengan salah satu pengemudi ojek online, telah bersama kami. Halo Mas, dengan siapa namanya? Firdaus, Kak. Mas Firdaus, sudah berapa lama jadi pengemudi ojek online? Kalau saya pribadi sekitaran kurang lebih 2 tahun, Kak. Sudah 2 tahun jadi pengemudi ojek online. Seberapa sering ambil orderan nih Mas Firdaus? Kalau saya untuk seringnya biasanya 15-20 orderan dalam sehari, Kak. 15-20 orderan dalam sehari. Kalau sebanyak itu berapa kali isi bensin dalam sehari sih Mas? Kalau saya menurut saya cukup 1 kali, Kak, dalam sehari. 1 kali sehari itu cukup untuk narik orderan sebanyak itu. Kalau menurut Mas Firdaus, seberapa penting kelancaran distribusi bahan bakar minyak, terutama bagi Mas sebagai pengemudi ojek online? Oke, menurut saya pribadi kelancaran distribusi BBM sangat berpengaruh penting bagi saya sehari-hari untuk berusaha, untuk ngantar customer, ngantar orderan, dan juga kelancaran distribusi BBM itu juga sangat berpengaruh juga untuk masyarakat yang lain juga, bukan hanya saya. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, energi adalah nadi kehidupan bangsa. Dan di balik setiap tetes bahan bakar yang menggerakkan energi, ada dedikasi, komitmen, dan kerja nyata dari mereka yang menjaga aliran energi tak pernah berhenti. El Nusa Petrofin menjalankan peran strategisnya dalam mendukung Pertamina Patraniaga sebagai pembuluh nadi distribusi energi di Indonesia. Dengan lebih dari 2.000 armada mobil tangki serta 8.000 lebih awak mobil tangki, menunjukkan komitmen distribusi energi seluruh negeri hingga menjangkau ke wilayah 3T. Total 636.390 km ditempuh setiap harinya, El Nusa Petrofin menjadi roda penggerak demi menghantarkan energi sampai tepat waktu. Di balik setiap proses perjalanan menghantarkan energi, ada kerja keras awak mobil tangki setiap hari berjuang menempuh ratusan kilometer menjaga rantai distribusi energi. Terutama saat menjelang periode Natal dan Tahun Baru, El Nusa Petrofin yang tergabung dalam Satgas Nataru PT Pertamina Persero senantiasa menjaga kelancaran distribusi BBM demi mendukung ketahanan energi nasional. Terima kasih teman-teman semua. Pagi ini kita melaksanakan safety briefing. Tujuannya hanya satu, untuk mencapai EPN yang lebih safety, lebih maju, dan bisa terus berkembang di depannya. El Nusa Petrofin, satu tekad. Dalam memastikan keandalan dan keamanan operasional, El Nusa Petrofin senantiasa mengutamakan aspek HSSE. Sebelum bertugas, setiap hari para pejuang energi melakukan pengecekan kesehatan, memastikan mereka fit untuk menempuh ratusan kilometer. Armada mobil tangki yang bertugas juga dilakukan pengecekan agar siap menerjang berbagai medan. Setelah semua memenuhi syarat, armada mobil tangki siap memulai perjalanan ditemani operator road traffic control yang siap siaga 24 jam perjalanan menghantarkan energi. Awak mobil tangki juga dilindungi dengan teknologi AI yang bisa mendeteksi perilaku pengemudi saat kelelahan. Iya, Bapak ini kami dengan tim RTC yang akan memandu perjalanan Bapak pada pagi hari ini. Ini Bapak dengan Bapak siapa dan Bapak siapa AMT-nya? Bapak Erlangga, Pak, dan awak duanya atas nama Bapak Fajrin, Bapak.
Menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara ya Pak. Pastikan segel terpasang dengan baik, utamakan keselamatan selalu. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara ya Pak. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Tidak hanya itu, sistem ini juga mampu mendeteksi perilaku mengemudi lainnya yang berpotensi terjadinya insiden, sehingga hal-hal yang beresiko dapat segera dimitigasi. Jadi keselamatan distribusi bukanlah sekedar harapan. Dengan hasil dari integrasi teknologi terkini, resiko-resiko dalam menghantarkan energi dapat segera teratasi. Inilah cara Elnusa Petrofin memastikan energi kebaikan sampai ke tujuan. Ibu-ibu kader Posyandu kesayangan Ulun, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita kumpul lagi di sini ya. Insya Allah kita hari ini akan kembali melakukan kunjungan ke rumah warga-warga kita yang memerlukan bantuan dari kita. Saya tidak perlu repot-repot ke posyandu karena posyandu yang datang ke rumah. Ditimbang berat badannya, diukur lingkar kepalanya. Ibu merasa sangat terbantu ya dengan adanya Posyandu Home Care. Ya sangat bermanfaat ya, terutama untuk seperti orang tua saya yang kurang bisa jalan, untuk cek kesehatan, juga untuk anak-anak, terutama ini kesehatan seperti cek gula darah, asam urat sama kolesterol gitu. Bisa datang ke rumah itu bisa membantu saya yang nggak bisa kemana-mana itu jaga anak. Semoga semakin berkembang dan banyak harapannya untuk kami. Semoga lebih tingkatan lagi untuk bisa berkunjung ke rumah-rumah warga. Semoga lebih maju, lebih baik ke depannya, sukses. Kelancaran pasokan ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi yang kuat antara Elnusa Petrofin dengan Pertamina Patraniaga dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Dari distribusi energi hingga pemberdayaan masyarakat, Elnusa Petrofin membuktikan bahwa bisnis dan tanggung jawab sosial dapat berjalan beriringan. Senada dengan pesan yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengapresiasi Elnusa Petrofin yang telah menunjukkan bahwa keberadaan corporate harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Elnusa Petrofin bukan hanya sebagai perusahaan yang menghantarkan energi, melainkan sebagai salah satu denyut nadi fundamental yang menjaga ritme kehidupan dan pergerakan di Kota Banjarmasin. Dengan aktivitas operasional utama
yaitu distribusi energi. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi operasional serta tanggung jawab sosial, menunjukkan El Nusa Petrofin menjadi bagian dari solusi menuju energi terintegrasi dan berkelanjutan. Energi bukan hanya bahan bakar bagi mesin, namun juga sumber semangat untuk kemajuan bangsa. Karena dari setiap tetes bahan bakar yang disalurkan, dari setiap kilometer perjalanan yang ditempuh, menjadi bukti komitmen El Nusa Petrofin menghantarkan kebaikan untuk masa depan Indonesia.